Buka jadi di laut mereka untuk lewat. Kali ini kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal fungsi eksponen bagian keempat, yakni tentang nilai fungsi dan grafik fungsi eksponensial. Seperti kita sudah tahu ya, bahwa fungsi eksponen ini sangat penting untuk dipelajari. Kalau kalian sempat tonton podcast tentang fungsi eksponen yang ada di channel ini, sudah diuraikan di situ apa saja manfaat dari fungsi eksponen. Salah satunya adalah untuk menolong manusia dalam menanggulangi penyebaran suatu virus atau bakteri penyebab penyakit. Nah, di tahun 2020 ini, dunia menghadapi COVID-19 yang mewabah bahkan menjadi pandemi global. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha membuat pemodelan penyebaran COVID-19 dari tren yang ada dengan menggunakan fungsi eksponensial sehingga dapat memprediksi berbagai solusi yang bisa diambil di masa yang akan datang. Ini merupakan penerapan dari fungsi eksponensial adik-adik. Sekarang kita akan melihat apa sih pengertian dari fungsi eksponensial secara matematis. Fungsi eksponensial adalah fungsi yang memetakan setiap x elemen bilangan real ke fx sama dengan a pangkat x, dengan a tidak sama dengan 1 dan a lebih dari 0. Jadi a-nya ini tidak boleh 1 dan tidak boleh bilangan negatif. Itulah yang merupakan definisi dari fungsi eksponensial, atau biasanya sih cuma disebut fungsi eksponen saja. Oke, adik-adik, disinilah bentuk umum fungsi eksponensial ya, yaitu y sama dengan fx ya. Jadi bisa y sama dengan atau fx sama dengan begitu ya, k kali a pangkat x. Variabel x sebagai pangkat atau sebagai eksponen dari a. Umumnya seperti inilah fungsi eksponensial. Kemudian ada juga bentuk fungsi eksponensial yang kompleks ya, yaitu yang seperti ini. Y sama dengan fx sama dengan k kali a pangkat gx. Jadi eksponennya itu berupa fungsi, bukan cuman x ya, tapi berupa fungsi yang lebih kompleks, ditambah dengan c. Di mana x itu variabel bebas, a itu adalah bilangan pokok atau basis, y itu adalah variabel yang tidak bebas karena bergantung pada x ya. Kemudian k dan c adalah konstanta. Nah, di sini kita akan melihat adik-adik cara mencari nilai fungsi eksponensial. Pada dasarnya mencari nilai fungsi eksponensial itu sama saja dengan kita mencari nilai fungsi. Jadi di sini kalau untuk fx sama dengan 2 pangkat min x dan disuruh tentukan nilai f3 dan f min 2, maka caranya adalah kita melakukan substitusi. 3 ini kita substitusi ke dalam setiap x yang ada. Jadi di sini f3 sama dengan 2 pangkat min 3. X-nya diganti dengan 3 ya adik-adik. Nah, di sini kita menggunakan sifat bilangan berpangkat atau sifat eksponen, yaitu kalau pangkatnya negatif menjadi 1/2 pangkat 3. Seperti ini. Lalu kalau dikerjakan lebih lanjut, hasilnya adalah 1/8. Jadi nilai dari F3 itu adalah 1/8 ya adik-adik. Nah, sekarang untuk F min 2, caranya sama. Kita substitusi ke dalam 2 pangkat min X, jadi 2 pangkat minus X. X-nya kita ganti dengan minus 2. Jadi seperti ini adik-adik. Sama dengan 2 pangkat positif 2. Dan hasilnya adalah 4. Dan inilah jawaban untuk F min 2 ya adik-adik. Nah, pada contoh yang lain, mencari nilai fungsi pada soal cerita, misalkan seperti ini. Populasi kelinci pada suatu pulau lipat 3 setiap setengah tahun. Dan fungsinya dapat dimodelkan sebagai fx sama dengan 10 kali 3 pangkat x. Ini ya. Dengan X adalah rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Adik-adik di sini pertanyaannya adalah berapa jumlah kelinci mula-mula? Jumlah kelinci mula-mula berarti saat X-nya itu sama dengan 0. Maka kita akan memasukkan X sama dengan 0 ke dalam fungsi fx. Jadi F0 sama dengan 10 kali 3 pangkat 0. Nah, di sini hasilnya jadi 10 kali 1 sama dengan 10. Jadi 10 ekor kelinci adik-adik. Mula-mula ya. Nah, sekarang ada pertanyaan B. Berapa jumlah kelinci setelah 2 tahun? Pertama-tama menggunakan
rasio lamanya waktu ya. Jadi di sini rasio lamanya waktu terhadap periode setengah tahun. Kita cari dulu X-nya. Jadi X itu diperoleh dengan cara 2 tahun dibagi dengan setengah tahun. Hasilnya adalah 2 dikali 2/1 ya adik-adik. Karena ini pembagian pecahan. Kita balik menjadi perkalian. Hasilnya adalah 4. Nah, X sama dengan 4 ini kita masukkan ke dalam fungsi fx. Jadi F4 deh. Lalu kita kerjakan dengan cara yang sama seperti yang A. Jadi 10 kali 3 pangkat 4. Nah, 3 pangkat 4 itu adalah 81. Ya, jadi hasilnya adalah 810 ekor kelinci. Seperti itu ya adik-adik ya. Nah, sekarang kita akan melihat untuk grafik fungsi eksponensial. Kita melihat bentuk umumnya ya. Jadi, grafik fungsi Y sama dengan Fx sama dengan K kali A pangkat X. Jika digambar pada diagram Kartesius, memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, kurva akan monoton naik jika A-nya lebih dari 1. Jadi A di sini lebih dari 1 ya adik-adik. Kemudian, kurva akan monoton turun jika A-nya berada di antara 0 dan 1. Maksudnya berarti 0,5, 0,6, 0,9, 0,1. Semua A yang berada di antara 0 dan 1. Jika demikian, kurvanya akan monoton turun. Yang ketiga, kurva akan memotong sumbu Y di titik 0,K. K di sini K yang ada di dalam persamaan ya. Kemudian, sumbu X merupakan asimtot. Apa itu asimtot ya? Asimtot itu adalah garis yang didekati oleh fungsi tersebut, fungsi fx, hingga dijauh tak hingga. Nanti kita akan melihat ya. Dan di sini berarti asimtotnya adalah asimtot mendatar karena sumbu X. Nah, adik-adik di sini ada fungsi fx sama dengan K kali A pangkat X ya. Nah, di sini saya memasukkan nilai K-nya 2 dan nilai A-nya saya pasang intervalnya lebih dari 1. Karena kalau di GeoGebra intervalnya cuma bisa sampai 5 paling maksimum. Jadi di sini anggaplah ini mewakili A lebih dari 1 ya adik-adik. Kita lihat di sini untuk grafiknya. Ini lihat ya adik-adik ya. Selalu monoton naik. Lihat. Selalu dia akan naik ke atas. Ingat grafik itu bergerak dari kiri ke kanan. Jadi A-nya berapapun selama itu A lebih dari 1, ya, misalkan 2,0, 1,5 ini nih, ya. Grafiknya akan monoton bergerak naik dari kiri ke kanan ya. Nah, adik-adik sekarang kita akan melihat ya untuk kemonotonan kurva pada interval A-nya antara 0 dan 1. Ini ya, antara 0 dan 1. Dan K-nya masih saya pasang 2, masih sama. Kita lihat di sini grafiknya. Lihat ya di sini kurvanya itu selalu monoton turun ya dari kiri ke kanan ya. Lihat. Nah, itu kalau interval A-nya antara 0 dan 1. Karena K-nya 2, itu berarti titik potongnya adalah 0,2 ya adik-adik. Dan untuk asimtot, itu artinya sumbu X selalu didekati oleh fungsi tersebut. Ini nih. Sampai di jauh tak hingga. Ini kalau saya perbesar. Ya. Dia akan terus mendekati sumbu X. Jadi, kesimpulannya seperti ini ya adik-adik. Ini adalah model grafik fungsi eksponen untuk Y sama dengan K kali A pangkat X dengan A lebih dari 1 ya. Jadi seperti ini. Ini akan monoton naik. Kemudian, yang sebelah ini adalah model untuk grafik fungsi eksponensial yang monoton turun. Di mana Y sama dengan K kali A pangkat X dengan A-nya di antara 0 dan 1. Oke, adik-adik sekarang kita akan menganalisis ya karakteristik grafik fungsi Y sama dengan, di sini ada Y sama dengan 5 kali 2 pangkat X. Ini adalah grafik fungsinya. Yang pertama kita tinjau dari A, karena A-nya sama dengan 2 di sini, dan 2 itu berarti lebih dari 1, maka kurvanya pasti akan monoton naik. Kemudian yang kedua, karena K-nya sama dengan 5, jadi K di sini 5, maka kurva akan memotong sumbu Y di titik 0,5.
dan sumbu X merupakan asimtot mendatar dari fungsi Y. Nah, sekarang kita akan menentukan persamaan grafik fungsi jika diketahui gambar grafiknya. Di sini contohnya ada gambar seperti ini. Nah, pertama-tama kita lihat di sini asimtotnya, ya. Ini asimtot. Asimtotnya adalah sumbu X. Ya, jadi dia didekati oleh kurva warna hijau ini ya, terus sampai minus tak hingga. Dia adalah asimtotnya. Berarti karena asimtotnya adalah sumbu X, ini menandakan kurva tersebut bentuknya adalah bentuk umum, yaitu Y sama dengan K kali A pangkat X. Jadi kita tuliskan di sini ya bentuk umumnya Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, untuk menentukan persamaan grafik, maka di sini kita harus mengganti nilai K dan nilai A-nya. Ya, jadi Y sama dengan K-nya harus diganti, A-nya harus diganti dengan konstanta. Ya. Nah, masalahnya di sini yang tidak ada adalah nilai A. Untuk K ada ya adik-adik ya, yaitu 2. Ini adalah K-nya. Nah, sekarang kita akan mencari terlebih dahulu nilai A. Nilai A diperoleh dari kita masukkan dulu satu titik yang dilalui oleh kurva tersebut ke dalam persamaan ini. Jadi misalkan kita ambil di sini yang pas-pas aja ya, ada 1,8. 1 adalah X, 8 adalah Y. Kita masukkan di persamaan ini adik-adik ya, berbarengan dengan K-nya. Jadi Y kita masukkan 8, K kita masukkan 2, kali A, X-nya kita masukkan 1. Nah, jadi seperti ini. Sehingga kalau dikerjakan jadi 8 sama dengan 2A. Kalau dipindah ruaskan, A sama dengan 8 bagi 2. Alias A sama dengan 4. Nah, adik-adik, inilah nilai A-nya. Sekarang kalau sudah dapat, baru kita substitusikan ke dalam rumus. Yaitu Y sama dengan K kali A pangkat X. K-nya kita ganti ya dengan 2. A-nya kita ganti dengan 4. Pangkat X. Nah, inilah dia persamaan grafik fungsi dari kurva yang diberikan gambarnya tersebut. Ini ya jawabannya adik-adik. Nah, sekarang kita lihat kembali ada grafik fungsi ya, ada gambarnya. Kita akan tentukan persamaan grafiknya dengan cara yang sama. Kita pertama-tama lihat dulu asimtotnya. Di sini yang menjadi asimtot adalah masih sumbu X ya adik-adik ini. Jadi kurvanya mendekati sumbu X ya, di jauh tak hingga. Dengan kata lain, karena asimtotnya adalah sumbu X, maka kita menggunakan bentuk umum untuk persamaannya, yaitu Y sama dengan K kali A pangkat X. Nah, di sini pertama-tama kita cari dulu nilai A-nya ya adik-adik. Jadi nilai A kita cari dulu dengan cara kita masukkan nilai K dan kita pilih salah satu sudutnya. Di sini K-nya adalah 4 ya adik-adik. Ini. Kemudian salah satu sudut kita pilih yang pas saja. Nah, di sini ada 2,1. Kita masukkan ya adik-adik ya. Jadi Y-nya kita isi dengan 1. Sama dengan K, kita isi 4. Dikali A, pangkat X, X-nya kita isi dengan 2. Nah, seperti ini adik-adik. Kemudian kita pindahkan 4-nya, karena ini perkalian, kalau dipindah dia jadi pembagian. 1/4 sama dengan A kuadrat, sehingga A itu adalah plus minus akar 1/4. Alias akar 1/4 itu adalah 1/2 ya. Nah, adik-adik, berhubung syarat suatu fungsi eksponensial itu nilai A-nya harus lebih dari 0, maka yang dipilih adalah A sama dengan 1/2. Dan sekarang kita akan substitusikan ke dalam persamaan. Yaitu Y sama dengan K, K-nya adalah 4, kali A, A-nya adalah setengah, pangkat X. Inilah jawabannya adik-adik. Y sama dengan 4 kali setengah pangkat X. Oke adik-adik, sekarang kita akan melihat cara menggambar grafik. Nah, ini langkah-langkahnya adik-adik ya.
Pada dasarnya, cara menggambar grafik fungsi untuk semua fungsi itu sama ya. Jadi yang pertama, kita buat tabel hubungan antara X dan Y. Seperti begini ya adik-adik. Nah, jadi kita tentukan saja untuk nilai X-nya yang kita mau. Ya, semakin dia simpel sih semakin bagus ya adik-adik. Jadi jangan terlalu besar X-nya. Kemudian, kalau boleh berurut juga ya adik-adik ya, supaya gampang nanti dimasukkan ke dalam diagram Cartesiusnya. Kemudian X yang kita pilih kita masukkan ke dalam fungsi fx atau y-nya ya. Sehingga mendapatkan hasil kita tulis di sini. Kemudian kita pasangkan X dengan y-nya menjadi sebuah titik koordinat. Jadi min 1, sekian, 0, sekian, 1, sekian, 2, sekian dan seterusnya adik-adik ya. Tergantung berapa banyak X yang adik-adik pilih. Dan semakin banyak X yang kalian pilih, alias semakin banyak titik yang kalian dapat, itu akan membuat grafik kalian semakin detail. Kita akan lihat langkah selanjutnya. Setelah kita mengerjakan langkah 1, maka yang kedua adalah letakkan setiap pasangan nilai X dan Y pada langkah 1 ke dalam diagram Cartesius dan hubungkan dengan kurva mulus. Misalnya seperti ini adik-adik ya. Sketsalah grafik fungsi Y sama dengan 3 pangkat X kurang 1 pada diagram Cartesius. Langkah pertama, kita akan membuat tabel hubungan X dan Y. Di sini min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 ini tidak baku ya. Jadi ini kakak yang pilih. Kakak pilih angkanya yang kecil-kecil ya supaya lebih mudah dan urut ya. Oke, sekarang kita mulai. Ketika X-nya min 2, maka nilai Y-nya, jadi di sini kita ganti ya, misalkan untuk X sama dengan min 2. Berarti nilai Y-nya itu adalah 3 pangkat min 2 kurang 1 ya adik-adik. Jadi X-nya diganti dengan X yang ada di sini ya. Ini hasilnya adalah 3 pangkat min 3. Dengan menggunakan sifat eksponen, dia jadi 1 per 3 pangkat 3 alias 1 per 27. Jadi kita isikan di sini ya, 1 per 27. Kemudian untuk X sama dengan min 1, kita masukkan ke sini ya, jadi Y sama dengan 3 pangkat min 1 kurang 1. Ini hasilnya 3 pangkat min 2 alias 1 per 3 pangkat 2. 1 per 9 nih adik-adik, kita isi di sini. Nah, sekarang kita akan masukkan X sama dengan 0 menjadi Y sama dengan 3 pangkat 0 kurang 1 alias 3 pangkat min 1 ya adik-adik. Dan itu adalah sepertiga. Kita lanjutkan dengan X sama dengan 1. Y-nya adalah 3 pangkat 1 kurang 1 alias 3 pangkat 0. 3 pangkat 0 itu adalah 1 ya adik-adik. Kita lanjutkan dengan X sama dengan 2. Y sama dengan 3 pangkat 2 kurang 1 alias 3 pangkat 1 sama dengan 3. Kemudian X sama dengan 3. Y sama dengan 3 pangkat 3 kurang 1. Itu adalah 3 pangkat 2. Alias 9 ya adik-adik. Nah, adik-adik ini bisa lebih banyak lagi ya dari ini. Jadi bisa 4 kamu tambahkan. Ya, semakin banyak semakin detail gambar grafik kamu. Nah, sekarang kita akan pasangkan ke dalam titik koordinat. Jadi min 2, 1 per 27. Ini min 1,1 per 9. Yang ini 0,1 per 3. Ini 1,1, 2,3, dan 3,9. Oke, sekarang langkah satunya sudah selesai. Kita akan ke langkah 2 ya adik-adik. Di sini saya ambil titik koordinat yang tadi. Kita akan menuju langkah kedua. Langkah kedua adalah kita akan memasukkan pasangan-pasangan titik ini ke dalam diagram Cartesius. Kita mulai dari min 2,1 per 27, itu sangat kecil sekali adik-adik ya. Yang Y-nya, jadi di sini min 2 dan 1 per 27 kita anggaplah di sini. Min 1,1 per 9. Ya, kita kira-kira saja adik-adik ya, yang jelas 1 per 9 lebih besar daripada 1 per 27. Sekarang 0,1 per 3. 0,1 per 3 berarti di sini, dan Y-nya 1 per 3. Nah, kira-kira di sini ya. Kemudian 1,1, nah ini sudah gampang karena tidak ada pecahan. 1,1 di sini. Kemudian 2,3. 2,3 berarti di sini ya adik-adik.
Kemudian 3,9 berarti di sini. Kalau adik-adik ada titik selanjutnya, berarti ini harus ditambahkan ya grafiknya karena nggak cukup. Setelah titik-titiknya kita letakkan dalam diagram Kartesius, kita posisikan. Sekarang kita akan menarik garis lengkung ya adik-adik ya. Kita tarik garis lengkung. Kira-kira seperti ini adik-adik. Ya, ketika kalian menarik garis diharuskan untuk mengenai titik-titik merah ini ya yang dilalui oleh kurva tersebut. Saya perjelas lagi titiknya. Oke adik-adik. Dan jangan lupa adik-adik kasih nama ya kurvanya. Ini adalah kurva Y sama dengan 3 pangkat X kurang 1. Seperti ini adik-adik. Nah, sampai di sini adik-adik ya pembahasan tentang konsep dan contoh soal dari nilai fungsi dan grafik fungsi eksponensial. Semoga bermanfaat videonya ya adik-adik. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.